bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyiati, seluruh dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada hari yang ke-7 Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di Masjid Baitul Qudus yang mubarak ini untuk mengikuti kajian Islam. Ya, kita berharap seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa insyaallah Allah akan menurunkan as-sakinah ke dalam hati kita, akan diselimuti oleh Allah dengan rahmatnya. Kita ini dikelilingi oleh malaikat dan Allah menyebut nama kita di hadapan malaikat di Arasy dan di sekitarnya. Itu janji Nabi SAW bagi mereka yang mengikuti kajian Islam, kajian Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian ibadah kita pada waktu-waktu yang lalu, saat ini dan akan datang. Salawat beserta salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, tadi memang tema kita sesuai dengan jadwal itu jika Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhirku. Wah, ini luar biasa orang yang membuat tema ini. Maka dari tema ini, ya karena kita dibatasi oleh waktu berarti 1 jam ya,
ini sudah dimakan 10 menit ini. Ada dua poin yang kita bahas. Ya, monggo Bang. Jadi ada dua poin yang kita bahas di sini. Yang pertama, tema ini mengingatkan kita tentang kematian, ya, tentang ajal kita, bahwa bahwa tidak ada yang menjamin kita ini Ramadan yang akan datang itu kita masih ada di tengah-tengah komunitas kita. Apakah kita masih bisa ikut pengajian seperti ini tahun depan? Tidak ada yang menjamin, ya. Karena kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jalani, tidak boleh tidak, ya. Allah menyatakan walikulli ummatin ajal, bahwa setiap umat itu sudah ada kontrak hidup bagi mereka. Jadi ajal itu artinya kontrak hidup, ya. Nah, pada zaman dahulu umur orang itu ada yang 2000 tahun, ada yang 1800 tahun, ada yang 1500 tahun, ada yang 500 tahun, ada yang 280 tahun beribadah. Nah, kata Nabi, umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Wa ma siwa dzalika fa huwa fadl. Kalau ada orang berumur lebih dari 63 tahun seperti umur Nabi, maka itu berarti bonus hidup. Sudah diberi bonus tapi masih maksiat, nah itu hati-hati, nah, gitu ya. Ya. Jadi fa idza jaa ajaluhum, selanjutnya Allah menyatakan apabila sudah datang jatuh tempo masa kontrak mereka itu selesai, ya, habis, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, maka tidak ada yang sanggup untuk memundurkan ataupun memajukan. Nggak ada yang bisa, ya. Namun kita boleh berdoa supaya diberi umur panjang, ya. Kalau saya setiap menutup kajian minta umur panjang, minta kesehatan dan umur panjang, boleh. Terserah Allah mau nerima atau tidak, ya itu urusan Allah, kita nggak tahu ajal kita, maka kita minta ditambah. Karena dalam hadis dikatakan la yaruddul qada illa bid-du'a. Dalam riwayat lain la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa atau dengan doa. Ya, jadi kita boleh berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menerima permintaan hambaku apabila ia berdoa. Jadi kalau kita tidak berdoa, sekalipun Allah itu sudah tahu hati kita, ya enggak diberi. Nah, kita minta supaya diberi umur panjang kalau kita masih bermanfaat bagi umat Islam. Nah, gitu. Jadi kita dianjurkan oleh Nabi SAW, beliau menyatakan aksiru zikra hazimil lazzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan, ya. Kita sudah tidak ada roh di dalam badan kita, disiapin makanan yang lezat sekalipun itu nggak ada lagi manfaatnya, ya kan?
Nah itulah kematian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, ini bukan hadis tapi hanya Ali, kata Ali sahabat Nabi, mantu Nabi. Beliau menyatakan al-mautu bab, pintu itu bagaikan pintu gerbang. Fa kullun nasi dakhiluhu, setiap orang pasti akan melewati pintu itu. Ya, artinya tidak ada orang yang tidak mati. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini Allah menyatakan aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Dimanapun kalian berada, yudrikkumul maut, maut itu akan menjemput kalian. Ya. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kalian bersembunyi di buruj. Nah, buruj itu bangunan yang menjulang tinggi ke langit, kemudian temboknya tebal, boleh jadi 10-15 meter, gitu ya. Seperti namanya buruj Dubai. Buruj Dubai itu ada yang bangunan 300 meter lebih ke atas di pantai Dubai, itu namanya buruj. Ya, bersembunyi di situ dimanapun, di ruangan yang kecil 4 meter kali 4 meter tapi luas bangunannya, tebal temboknya. Malakul maut akan datang ke situ untuk mencabut roh kita. Jadi tidak ada orang yang luput dari kematian. Kita orang Islam, orang beriman, tidak akan takut dengan kematian. Ada orang takut mati juga. Ya, ada ketua PCM Pekalongan Barat ngasih pengajian. Ya, mati itu akan datang, tapi saya masih takut karena saya belum punya amal. Itu ya. Ya. Tidak boleh kita takut dengan kematian, gitu ya. Karena kata Nabi bahwa orang beriman itu tidak ada yang menyebabkan dia belum mendapatkan surga kecuali karena dia masih hidup. Ya, itu ayat-ayat Al-Quran itu. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat anna lahum jannat. Allah menjanjikan orang beriman dan laki-laki beriman, laki-laki maupun perempuan, bahwa bagi mereka adalah surga. Ya. Ketika orang masih hidup belum menikmati surga. Ya, menikmati nikmat surga maksudnya. Kalau surga itu sendiri belum dibuka, belum ada penghuninya. Ya. Jadi surga itu kalau sudah kiamat, kemudian kita dibangkitkan kembali, kemudian dihimpun di padang mahsyar, di sana ditimbang amal kita, dihisab, diperhitungkan. Nah, kemudian ditentukan fariqun fil jannah wa fariqun finnar. Satu kelompok digiring ke surga, satu kelompok digiring ke surga, ke neraka. Ya. Tetapi Nabi menyatakan al-qabru awwalu rawdatin min riyadil jannah. Kuburan itu merupakan taman surga yang pertama dari taman-taman surga. Ya. Artinya bahwa di dalam alam barzakh kita yang beriman, insya Allah para nabi itu, para rasul, orang-orang syuhada, orang-orang baik, orang-orang saleh di alam barzakh itu mereka mendapatkan nikmat seperti nikmat surga. Jadi sehingga Nabi menyatakan merupakan taman pertama dari taman-taman surga. Wa awwalu hufratin min hufarin nar. Alam barzakh itu juga merupakan lubang neraka yang pertama dari lubang-lubang neraka yang ada pada hari kiamat. Artinya orang kafir di dalam kuburan itu akan mendapatkan balasan dari kekafiran mereka, bahwa mereka situ dipenjarakan, tidak mendapatkan apapun, mereka disiksa dalam kubur. Sementara orang baik, orang beriman
para nabi dan rasul. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mereka ditempatkan di Illiyun. Ya, Illiyun itu mereka ditempatkan di perut seekor burung besar. Ya. Nabi menggambarkan di perut seekor di perut seekor burung besar. Nabi menganalogikan burung karena pada waktu itu belum ada pesawat. Ya, kalau burung itu, saya masih kecil dengar hadis ini, membayangkan burung itu ada ususnya, ada darahnya, ada kotorannya di dalam. Lalu gimana dimasukkan dalam seekor burung? Nanti kita sudah besar, naik pesawat, berangkat haji, pesawatnya besar, gede sampai 500 orang. Ya, baru kita bayangkan ternyata seperti ini. Andai kata Nabi menyatakan ditempatkan di pesawat gede, orang pada waktu itu masih bingung, gitu ya, karena belum ada teknologi. Ya, sekarang dengan adanya teknologi memberi penjelasan kepada kita, burung di situ, maka pesawat itu berbentuk burung. Burung di situ artinya kendaraan besar akan membawa mereka dimanapun mereka perginya di alam barzah itu. Ya, alam barzah itu alam yang luas. Seperti kita lihat kuburan itu hanya pintu bagi orang mati, tapi di dalam itu ada alam di situ. Semua orang yang mau mati di atas pohon, jatuh dari pesawat, ataupun mati di tengah laut, itu semuanya ke alam barzah. Ya, semuanya ke alam barzah, bukan di kuburan yang kita lihat yang kecil itu, bukan. Jadi di sana ada alam. Jadi seperti perkampungan besar, kemudian pintu-pintunya itu adalah kubur. Nah, di situ kita berada. Nah, di situ kita akan mendapatkan nikmat, gitu ya. Maka orang beriman tidak akan takut kematian. Ya. Jadi ini ya, yang pertama. Ya, mengapa kita harus ingat kematian? Nabi dalam hadis tadi, dalam mukaddimah saya bacakan tadi, Nabi menyatakan al-kayyis itu orang cerdas, orang jenius. Ya. Orang jenius itu, kata Nabi, man dana nafsahu, adalah orang yang dana nafsahu, yang mengoreksi dirinya, yang mengintrospeksi dirinya, ya, yang selalu hati-hati, waspada terhadap perbuatan dosanya. Ya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia melakukan suatu amal demi persiapan hidup sesudah mati. Ya. Jadi wa amila lima ba'dal maut. Jadi orang cerdas itu dia mengoreksi dirinya, dia menghitung-hitung amalnya, apakah benar saya ini sholat seperti yang sudah diharapkan oleh Allah, khusyuk, atau saya sholat subuh itu hanya menghayal, hanya membuat rencana-rencana seperti kaum ibu. Subuh, setelah ini saya mau ke pasar beli iwak laut, beli sayur terong, sayur bayam, setelah itu saya mau buka warung dan sebagainya. Ya banyak. Apakah seperti itu ibadah kita? Kita ya. Jadi man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadi itu yang pertama, poin pertama kita bahas. Kalau kita Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir, jadi kita ingat mati. Setelah kita ingat mati, apa yang kita lakukan? Mempersiapkan diri untuk hidup sesudah mati. Ya. Di dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala, di akhir surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Al-Hasyr ayat surat 59 ya. Ayat 18. Ya.
Jadi Al-Hasyr ayat 18. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, bertakwa itu menjalankan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya, yang biasa kita dengarkan di khutbah. Ya. Kemudian itu perintah pertama, bertakwa kepada Allah. Kemudian perintah kedua, wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaknya lah setiap jiwa, setiap individu muslim yang beriman mempersiapkan. Hendaknya lah setiap individu mempersiapkan ma qaddamat lewat, mempersiapkan diri apa yang telah ia persembahkan untuk hari esoknya. Untuk hari esoknya. Nah, hari esok ini bukan hari esok di dunia ini. Hari esok artinya di sini yaitu akhirat. Ya. Jadi Allah memerintahkan kita supaya mempersiapkan ATM akhirat kita. Jangan hanya ATM di dunia ini, tetapi ATM akhirat itu yang paling penting. Ya. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Nah, kemudian perintah ketiga kembali takwa. Wattaqullah, dan hendaknya lah kalian bertakwa kepada Allah. Jadi, hai orang yang beriman, bertakwalah, dan hendaknya lah setiap orang mempersiapkan hari esoknya. Bertakwalah kalian coba. Jadi perintah mempersiapkan hari esok diapit dengan perintah yang sama dua kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa ini, Pak? Bahwa persiapan yang terbaik adalah ketakwaan. Persiapan yang terbaik adalah ketakwaan. Hal ini didukung oleh ayat lain dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ayat 220 lebih itu. Ya, sangat dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan hendaknya lah kalian mempersiapkan bekal kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh sebab itu, tujuan seluruh ibadah bukan hanya puasa, tapi seluruh ibadah. Al-Baqarah ayat 21. Ya. Seluruh ibadah bertujuan untuk menjadikan kita bertakwa. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jadi Allah menyebutkan jasanya, andilnya kepada kita. Dia yang menciptakan kita. Walladzina min qablikum, dan menciptakan moyang kita. La'allakum tattaqun. Kalian beribadah itu agar kalian bertakwa. Nah, sama dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Jadi sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu dalam surah Ali Imran, Al-Baqarah ya. Ya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Jadi wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Kemudian Allah merintahkan lagi, bertakwalah kalian hei orang-orang cerdas. Nah, artinya bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang bertakwa. Ya. Maka pertanyaan berikutnya, sebelum kita bahas
persiapan amal-amal apa saja yang kita lakukan untuk persiapan akhirat kita itu. Ya. Kenapa harus takwa, Pak? Jadi kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Mengapa harus bertakwa? Kenapa, Pak? Kenapa seluruh ibadah tujuannya untuk bertakwa? Dan mengapa sebaik-baik bekal untuk akhirat kita adalah takwa? Pertama, dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah menyatakan, ya ayuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kalian terdiri dari laki dan perempuan. Maka tidak ada perbedaan laki dan perempuan di hadapan Allah. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Jadi ada bangsanya Putin, ada bangsanya Joe Biden. Ya, mau perang ya biarin aja perang mereka. Ya gitu ya. Tapi kalau perang nuklir bahaya, ya kan? Ya. Ada bangsa Arab, ada bangsa Asia, ada suku Jawa, ada suku Sulawesi, ya kan? Ada suku Madura, ada suku Sumatera, banyak mereka. Ada Padang, ada Medan, ya kan? Ada Batak gitu ya. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan kalian ada laki ada perempuan, terdiri dari banyak bangsa dan suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Jadi artinya bahwa kalian itu satu turunan, yaitu Adam sama manusia itu. Tidak ada membedakan kalian. Nah, apa yang membedakan kalian? Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian hanyalah orang yang paling bertakwa. Nah, makanya takwa adalah bekal yang terbaik. Ya. Yang kedua, dalam surat An-Naba, bagaimana Allah menyatakan? Innalil muttaqina mafazan. Itu dalam bahasa Arab. Ya. Mafazan itu isim inna muakhar. Isim inna yang ditakhirkan, yang diletakkan di belakang. Seharusnya inna mafazan lil muttaqin. Karena mafazan itu nakira, sementara inna itu masuk harus pada kata benda yang ada alnya atau kata ma'rifah. Harusnya kalau diletakkan di depan innal mafaza lil muttaqin. Tapi karena mafazan itu nakira, tidak ada alnya, maka diletakkan di belakang. Inna lil muttaqina mafaza. Ya. Artinya apa? Bahwa hanya orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Selain orang bertakwa tidak diberikan kemenangan, tidak diberikan keuntungan. Nah, yang menang itu orang berpuasa. Makanya orang berpuasa orang yang bertakwa, insya Allah. Ya. Harapan kita setelah puasa kita mencapai titik takwa. Kita mati apa-apa ya tahun depan karena sudah kita mendapatkan titel takwa. Kita akan untung. Ya. Jadi itu yang kedua. Mengapa bekal terbaik itu adalah takwa. Yang ketiga, surah Ali Imran ayat 133. Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segerakan diri kalian. Sari'u, cepat. Karena kita tidak tahu. Ya, jadi tema ini luar biasa ini ya. Kita nggak tahu tahun besok itu masih ada nggak kita ini. Ya, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Maka sari'u, kata Allah, yakni badiru, segerakan diri kalian, jangan ditunda. Jangan ditunda. Ila maghfiratin min rabbikum, untuk mencapai ampunan dari Tuhan kalian. Ya, melalui Ramadan ini, mencapai ampunan dari Tuhan kalian. Ila maghfiratin min rabbikum.
Ya, sahabat Umar, Khalifah Umar radhiyallahu anhu menafsirkan maghfirah di sini yakni a'malis salihah, a'mal salihah, yaitu amal soleh yang apabila kita kerjakan kita akan mendapatkan ampunan. Apa itu, Pak? Antara lain puasa. Nabi katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan penuh ihtisab. Ihtisab itu ikhlas dan kehati-hatian tidak melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasa, seperti bohong, sumpah palsu dan sebagainya. Ya. Jadi amalan yang bila kita kerjakan mendapatkan ampunan Allah. Apalagi, Pak? Salat jamaah. Kata Nabi kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau salah seorang kalian ini memiliki rumah di depannya ada sungai yang bersih mengalir jernih, dia mandi 5 kali sehari di situ. Fahal yabqa minad daran, kata Nabi, apakah masih ada kotoran yang nempel di badannya? Para sahabat beliau menyatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Ya, padahal orang Arab itu, saya dulu 1 tahun menjadi pendamping dosen dari Mesir. Mandi itu 3 hari baru mandi, Pak. Ya. Nah ini mandi 5 kali kata Nabi. Apakah ada dekil-dekil, kotoran-kotoran yang nempel di badannya? Maka sahabat menyatakan tentu tidak ada ya Rasulullah. Itulah gambaran orang yang sholat 5 waktu berjamaah. Ya. Apalagi amal yang dapat menghapus dosa-dosa kita ini, intizarus shalah ba'da shalah, yaitu aktivitas melakukan aktivitas menunggu sholat setelah sholat. Jadi umpama sholat maghrib, kita sholat maghrib, kemudian kita tidak pulang ke rumah, nunggu sholat isya. Selama menunggu itu dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kata Nabi, isbagul wudu, menyempurnakan wudu indal makarih, ketika dalam keadaan sulit, ketika keadaan tidak menyenangkan. Kita demam, tetap wudu sekalipun menggigil. Dingin nemen, kita tetap menyempurnakan wudu. Itu kata Nabi akan dihapus dosanya bersamaan dengan air yang jatuh ke tanah. Ini Sahih Bukhari Muslim. Ya, dalam riwayat lain, sebelum tetesan air terakhir itu jatuh ke tanah, Allah sudah menghapus dosa-dosanya. Nah itu tadi. Jadi wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kemudian baru Allah menyatakan wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan segerakan diri kalian mencapai surga yang luasnya satu surga seperti langit dan bumi. Jadi tidak usah takut kita penuh surga itu. Dan surga itu penduduknya sedikit, penduduk neraka banyak. Ya, buktinya kita ini Pak 10 miliar umat manusia sekarang ini. Tadi malam saya buka internet, ternyata umat Islam hanya 1,9 miliar dari 11 miliar ya. Umat Islam, umat manusia hanya 1,9 coba. Berarti 9,1 kafir. Ya, kalau mereka mati dalam keadaan kafir pasti dalam neraka itu. Nah, orang 1,9 miliar orang Islam ini belum tentu semua masuk surga. Ya, belum tentu semuanya masuk surga, masuk neraka dhisik. Ya. Jadi sedikit penghuni surga itu. Ya. Jadi maka Allah menyatakan segerakan diri kalian mencapai surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Nah ini uiddat lil muttaqin, bahwa surga, satu surga itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa tidak berhak mendapatkan surga. Ya, dulu gubernur Jakarta itu ya orang kafir yang
begitu cerewet, begitu suka marah-marah. Masih ingat itu ya? Oh, dia ngaku saya ini paling beriman, saya ini paling bertakwa. Ya, nggak ada itu klaim takwa kalau bukan dia muslim, kalau dia tidak beriman. Jadi takwa itu harus muslim, harus mukmin, baru dia mencapai takwa. Ya, gitu ya. Jadi uiddat lil muttaqin. Kemudian mengapa takwa ini merupakan bekal yang terbaik? Dalam surat Al-Baqarah tadi Allah menyatakan dalam ayat lain, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Ini dalam surat At-Talaq, ya. Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atihi, seluruh dosa-dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini didukung oleh hadis yang lain mengenai Ramadan. Nabi menyatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah. Nah, ini tadi ke Jumat kemarin dengan Jumat hari ini. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, mukaffiratun lima bainahunna, menjadi penebus dosa di antara waktu-waktu itu, idza jtunibatil kaba'ir, apabila dosa besar dihindari. Maksudnya gimana? Tadi kita sholat subuh, nanti kita sholat zuhur. Begitu kita sholat zuhur, dosa kita di antara subuh dan zuhur itu sudah dihapus. Begitu seterusnya. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Dosa di antara waktu-waktu itu sudah dihapus oleh Allah kalau kita melaksanakan sholat. Ya. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Jumat kemarin, begitu kita nanti hari ini sholat Jumat, dosa kita 1 minggu itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain. Ramadan kemarin, kemudian kita hari Sabtu kemarin kita sudah puasa, sudah dihapus dosa kita, Pak, 1 tahun. Subhanallah. Ya. Maka Allah menyatakan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah menghapus dosa-dosanya. Ya. Bukan hanya itu, yang kelima, itu keempat. Kelima, wa yu'zim lahu ajra. Mengapa bekal yang terbaik itu adalah takwa? Karena orang bertakwa itu pahalanya dilipat gandakan. Kita ini, Pak, kita ini ya, tadi sudah di awal saya katakan antara 60 sampai 70 tahun. Standar minimum itu umur Nabi 63 tahun. Kalau kita ini beribadah, dihitung sejak balik baru dihitung amal kita. Jadi kira-kira 13 tahun. Jadi 63 dikurangi 13 berarti 50 tahun, Pak. Kita ini hanya 50 tahun beribadah itu. Kecuali orang diberi bonus hidup tadi. Lebih dari ada 68 ya, berarti sudah 5 tahun bonus. Ya, berarti dia beribadah 55 tahun. Ya. Tapi rata-rata orang umur Nabi itu 63 tahun. Jadi hanya 50 tahun kita beribadah. Dibanding dengan orang zaman Bien ribuan tahun beribadah. Ada 280 tahun ibadah, Pak. Kita ini hanya 50 tahun. Tapi kita dilipat gandakan pahala kita, Pak. Ya. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Ini jam 6.15 menit ya, betul ya? Ya, dalam undangan itu, ya. Jadi sedikit lagi nanti ada tanya jawab insyaallah. Ya. Jadi umur kita hanya 50 tahun gitu ya. Tetapi dilipat gandakan pahala kita. Di bulan Ramadan ini kita dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 1000 bulan, Pak. Jadi artinya kalau kita beribadah
insya Allah dilipat gandakan ibadah kita itu 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi kalau 50 tahun kita beribadah, sama dengan kita ini beribadah dengan ibadah orang zaman bin bahkan lebih. Berapa Pak? 50 kali 83 berarti 4150 tahun. Subhanallah. Itu hanya diberikan kepada kita umat Islam. Ya. Karena Quran itu diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Tidak diberikan kepada yang lain. Jadi itu yang pertama. Kemudian kata Nabi, man sama yauman fi sabilillah. Ah, ini harus kita sampaikan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifan. Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka 70 tahun dari neraka itu. Jadi ini neraka, satu hari kita puasa dijauhkan 70.000 tahun. Ya. 70 harifan. Itu 70 tahun ya, 70 tahun. 70 harifan. Ping 50 Pak, berapa? Ping 30 dulu, 30. Kita puasa 30. Kalau dunia sana mungkin 29 gitu ya. Sama-sama hari rayanya tadi tanggal 2 Mei. Jadi 2100 tahun. Ya. Kita 1 tahun ini dijauhkan dari neraka 2100 tahun. Ping 50 Pak. Berapa itu? Ya. 2100 tahun ping 50. 105.900 tahun. Coba. 105.000 lebih. Ditambah tadi 4.000. 150 ya. Berarti 109.000 tahun kita. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq tadi. Wa yu'zim lahu ajra. Nah, kemudian sebagai penutup, mengapa kita ini bekal yang terbaik itu adalah takwa? Dalam surat At-Talaq juga menyatakan begini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh persoalan yang dia hadapi ada jalan keluar. Itu jaminan Allah. Ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jaminan yang lain bahwa orang bertakwa di samping ada solusi yang terbaik baginya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi rezeki juga kepadanya tanpa ada limit. Ya, tanpa ada limit. Min haitsu la yahtasib. Tanpa ia duga dari mana rezeki itu, dan tidak ada limit, tidak ada batasan. Boleh jadi dapat 10.000, 100.000, 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun. Ya, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah enggak usah takut. Pasti Allah akan memberi rezeki kepada kita. Ya. Kemudian terakhir Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Itu berturut-turut itu dalam surat At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan seluruh urusannya mudah. Tidak ada yang sulit. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Maka dalam ayat tadi lanjutnya Allah menyatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga mereka lah orang-orang yang akan beruntung, menang, bahagia, sukses, makmur, sejahtera. Itu maksudnya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita mulai saat ini segera melakukan amal-amalan saleh, apakah itu sholat, apakah itu puasa kita tingkatkan, zakat harta kita, kemudian haji, kemudian yang tidak kalah penting adalah menjaga sholat berjamaah. Jangan masjid ini begitu indah, besar, tapi hanya sedikit jamaahnya. Ya, subuh tidak sampai 2
lari. Gitu ya. Ya. Nah, di mana-mana masjid seperti itu. Besar, bagus, tetapi isinya sedikit. Kata Nabi, andai kata orang tahu pahala orang sholat jamaah itu, maka mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Walau kana khaba'an, walaupun mereka merangkak karena kakinya lumpuh, akan dia datangi itu. Ya, tapi kebanyakan nggak tahu. Kalau tahu itu mereka sholat subuh itu seperti Jumat, gitu ya, banyaknya. Ya, ini jam 6 lebih seperempat, masih ada waktu 10 menit. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya, itu hadis itu Pak. Itu hadis Bukhari itu. Ya. Nabi menyatakan begini, kuntu ala babil jannah. Saya berdiri di depan pintu surga ketika bermi'raj. Maksudnya, fara'aitu 'ammatan man dakhalaha, maka aku melihat kebanyakan dominan. Jadi amma itu umum. Jadi dominan yang masuk surga itu al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Wal aghniya mahbusun, sementara orang-orang kaya itu terhambat antri. Ya, mahbus itu antri, Pak. Ya, mahbusun. Bukan berarti tidak masuk surga. Karena Nabi nyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'. Tidak akan melangkah manusia di padang mahsyar kecuali dia dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. An umri, tentang umurnya dia gunakan untuk apa? Wa an syababi fima abla, masa mudanya dia gunakan untuk apa? Wa an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmunya dari apa dia amalkan untuk apa. Nah, yang terakhir itu wa amalihi, dia dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya, min aina iktasabahu wa ila aina anfaqa. Dari mana ia peroleh hartanya itu, sumbernya dari mana, dan dia belanjakan kemana. Harta didapatkan secara baik-baik, tapi digunakan berfoya-foya. Pergi jalan-jalan ke Hawaii, ke Paris, ke Singapura, sementara tetangganya yang sudah 3 hari tidak makan tidak pernah dia perhatikan. Itu yang dimintai tanggung jawab. Orang kaya seperti itu yang terhambat. Ya. Tapi kalau orang kaya seperti Abu Bakar itu sugih, Pak. Dia bawa seluruh hartanya, ya Rasulullah, ini harta saya untuk biaya perang Tabuk. Umar bin Khattab separuh harta saya, itu konglomerat kapal itu, Pak, wong sugih. Ya, sampai saat ini Umar bin Khattab itu masih punya duit triliunan dolar itu di Khaybar. Ya, diwakafkan oleh beliau. Apakah orang begitu terhambat? Ya, orang. Ya kan? Ya. Utsman bin Affan, ya Rasulullah, saya 1000 ekor kuda lengkap dengan senjatanya dan suplai makannya 1 bulan. Apakah seperti itu terhambat? Ya, orang. Abdurrahman bin Auf ketika itu, ya Rasulullah, seluruh dana yang belum tercover saya yang tanggulangi dalam perang ini. Coba 4 orang saja sudah selesai jalan keluarnya, mudah untuk perang. Kalau ada 4 orang seperti ini di kampung kita, membangun masjid gede seapapun, nggak sampai 4 bulan selesai. Ya, gitu ya. Ya. Orang seperti ini dijanji oleh Allah, wa may yukridillaha qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsira. Ini dilipat gandakan pahalanya, kata Abu Hurairah dan Abu Hudzaifah, demi Allah saya mendengarkan Nabi bersabda bahwa orang beriman yang meminjamkan hartanya kepada Allah dilipat gandakan sampai 2 juta kali lipat. 2 juta kali lipat. Orang seperti ini langsung masuk surga, Pak. Nggak terhambat. Yang terhambat itu, ya terhambat itu berarti di luar surga. Wallahu a'lam. Kalau orang Mu'tazilah, di mana mereka itu? Fil manzil bainal manzilataini. Dia itu di satu tempat di antara 2 tempat. Maksudnya di antara surga dan neraka.
Kalau menurut kaum Mu'tazilah itu jil saat ini. Neo Mu'tazilah itu jaringan Islam liberal yang ngomong hanya otaknya saja, akalnya tuh, padahal terbatas otaknya. Ya. Jadi di luar surga terhambat mereka. Nah, orang seperti ini orang-orang yang medit, zakat ora, nyumbang masjid ora, gitu ya. Nah itu, ya. Jadi jangan digeneralkan orang kaya. Kalau orang kaya yang dermawan, kata Nabi, as-sakhiyu qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat kepada Allah. Qaribun minal jannah. Orang dermawan itu dekat ke surga. Qaribun minan nas. Orang dermawan itu dekat kepada manusia. Orang dermawan itu disukai oleh manusia, Pak. Dinanti-nantikan kita bangun musala ini, pasti ke sana dia. Ada tokoh kita, tokoh Muhammadiyah di Kota Pekalongan ini. Alhamdulillah beliau masih hidup sudah 87 tahun ini. Kalau ada orang bangun masjid, pasti ingat beliau. Ada, Pak. Ke Masjid Al-Hikmah itu. Pertama, beliau, ini Ustadz, 300 juta, saya pondasinya. Coba. Modal kita waktu itu bangun Masjid Al-Hikmah itu hanya 43 juta, Pak. 43 juta. Tapi kita berani, kita undang beliau. Saya 300 juta, Masya Allah. Apakah orang seperti itu terhambat? Ya orang. Ya kan? Ya. Jadi orang dermawan itu dekat ke surga. Ya. Tapi walaupun miskin, tapi orang poso, orang sholat, orang ibadah, ya wes miskin di dunia, miskin di akhirat. Gitu. Ya kan? Yang dimaksud orang miskin di situ, orang yang miskin, yang sabar terhadap kemiskinannya, dia tetap beribadah kepada Allah. Ini tetangga kita masjid itu, wes miskin, orang sholat, Pak. Di rumah orang sholat juga. Apakah itu duluan masuk surga? Ya orang, gitu. Ya, ya. Jadi yang masuk surga itu orang yang miskin. Apa, Pak? Orang miskin karena mereka tidak banyak ditanya. Kata Aisyah, tidak ada orang yang ditanya pada hari kiamat kecuali dia terhambat masuk surga. Ya, nah orang kaya ini karena dia medit, tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan ditanya maka dia terhambat. Nah orang yang tidak ditanya apa-apa, ibadahnya bagus, ya langsung masuk surga. Ya itu maksudnya. Nah kalau ditanya di mana, wallahu alam, saya belum pernah ke sana sih. Ya. Iya, tapi maksudnya di luar surga. Ya di luar surga. Mereka tidak berarti tidak masuk surga, tapi masih terhambat. Ya. Nah, yang 500 tahun itu ada hadis lain, yaitu Nabi menyatakan perbedaan para nabi dengan Nabi Sulaiman. Para nabi itu sudah 500 tahun, Nabi Sulaiman setelah itu baru 500 tahun kemudian. Tapi hadis itu didhaifkan oleh para ulama. Ya, karena para nabi itu adalah orang maksum. Ya, orang yang dijaga oleh Allah. Masa para nabi? Nabi Sulaiman itu dia diberi kerajaan, diberi kekayaan, tapi beliau rasul, nabi dan rasul. Ya, nabi dan rasul itu yang masuk surga, tidak terhambat. Ya, maka hadis itu didhaifkan itu, Pak. Ya, itu antara Nabi Sulaiman dengan nabi yang lain katanya beda 500 tahun. Itu setelah kita teliti sanadnya dhaif. Ya. Gitu ya. Dan matanya itu isinya hadis tadi itu ya bertentangan dengan dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 50 ayat 69. Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi para nabi itu di surga Aden. Ya, tempatnya. Ya, enggak ada terhambat mereka. Ya, seperti itu. Ya, kira-kira gitu ya. Silakan. Satu lagi berarti. Ya. Hadis Bukhari Muslim, Pak. Semua orang Islam itu akan masuk surga. Ya. Semua orang Islam akan masuk surga, tapi dibagi 3. Ini juga berdasarkan surat Fatir ayat 32.
Dibagi 3, Pak. Pertama, yang zalimun li nafsi, mereka ini masuk neraka dhisik. Gitu ya. Masuk neraka dhisik. Nah, setelah beberapa lamanya dalam neraka, mereka dikeluarkan masuk surga. Tapi sudah ada dicap di sini mantan penghuni neraka di sini. Jadi mantan di sini, Pak. Ya. Ya. Itu surat Fatir ayat 32 itu. Ya. Yang kedua, kaum muqtasid. Orang muqtasid itu artinya ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yaitu orang yang hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, yang sunnah dia tidak lakukan. Hadis Bukhari juga menyatakan seperti itu. Ada seorang Arab Badui yang datangnya, Rasulullah, beritahukan aku apa yang diperintahkan oleh Allah dari yang wajib-wajib. Diwajibkan kamu puasa, sholat, zakat yang wajib, kecuali kamu tambah, ada sunnah-sunnahnya. Kata orang Arab ini di akhir hadis itu, saya hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Setelah itu orang Arab Badui ini pergi, Rasul menyatakan kalau dia benar, konsisten apa yang dia katakan, pasti dia menang dan masuk surga. Nah, ini yang kedua. Tidak diazab, tidak masuk neraka, tetapi dia menunggu keputusan Allah. Disebut juga ashabul araf. Yang ketiga, sabiqun lil khairat. Orang yang berlomba-lomba menuju kebaikan. Siapa mereka ini? Yang di samping mengerjakan perintah-perintah wajib, mereka juga mengerjakan yang sunnah. Di samping meninggalkan dosa-dosa besar, mereka juga meninggalkan dosa-dosa kecil. Ini masuk surga tanpa diazab, tanpa dihisab. Ya, langsung masuk surga. Nah, adapun orang yang terhambat, seperti orang yang mempunyai hutang tadi ya, itu benar, ada hadis Nabi. Ya, Nabi pernah datang jenazah, didatangkan jenazah mau disolati. Nabi menyatakan, apakah orang ini punya hutang? Diam. Hingga 1 jam ditunggu. Apakah orang ini punya hutang? Iya, punya hutang. Saya tidak akan mensolatinya kecuali ada orang yang menjamin. Menjamin jise. Hingga ada orang menyatakan, saya Rasulullah yang menjamin. Baru Rasulullah mensolatinya. Datang lagi seperti itu, datang lagi seperti itu. Sampai Rasulullah ada yang menjamin hutangnya, baru disolatkan. Kenapa? Karena Nabi menyatakan ruhul abdi mu'allaqun bainas sama wal ard hatta yuqda dainuhu. Rohnya seseorang, kita takut ini ya, karena tidak ada orang yang tidak berhutang gitu ya. Rohnya seseorang terkatung-katung di antara langit dan bumi hingga hutangnya dibayarkan. Artinya apa? Bahwa semua roh kita manusia ini kalau mati itu ke langit dhisik. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Jadi langit itu punya pintu-pintu. Jadi kalau semua orang mati itu sebelum dikuburkan ke langit rohnya itu. Nanti sudah dikuburkan, baru rohnya tadi turun begitu cepat sampai di kuburannya. Ya. Nah, orang yang berhutang terkatung-katung. Ya, makanya saya selalu diminta, itu banyak kali diminta memberi wasiat di kuburan. Karena takut jangan sampai ditalkinkan orang, ya saya langsung disuruh menyampaikan itu. Ya, kalau ada utang menghubungi keluarga. Jadi begitu dijamin dhisik, belum terbayar, dijamin dhisik, itu sudah bebas dia. Bukan berarti tidak masuk surga, insya Allah masuk surga. Gitu ya. Saya kira gitu. Ini cukup ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, mengarahkan kita menuju kebenaran. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selamat di dunia ini dari berbagai musibah, cobaan, ujian, bala bencana, termasuk penyakit yang berat. Selamat di akhirat dari neraka dan azabnya. Semoga Allah membahagiakan kita di dunia ini, Allah memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan kita. Di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga. Semoga juga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak, melimpah, halal, berkah dan mudah. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang masih sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afina wa'fu anna. Allahumma rabban nas wa rabbal arsyil azim wa rabbal arsyil karim wa ya mudhibal ba's adhib anna al ba's
washfina anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana dhunubana wastur uyubana wa hassin munqalabana wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika a'inna wa an babika fala tatrudna ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana garama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.